Iya, ibarat lagu Gigi ini judulnya nakal, panas, 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 badan ini, pusing, 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 ini kepala ini. Itulah mungkin bisa menggambarkan hubungan antara Partai Demokrat dan PDIP saat ini. Berawal dari pernyataan, hanya sebuah pernyataan Pak Marzuki Ali di kanal YouTube, ternyata elit-elit kedua partai ini pun kemudian memberikan pernyataan yang tak kalah pedasnya. Ini ada apa sih hubungan antara Partai Demokrat dan juga PDIP? Yuk kita bahas malam hari ini. Sudah hadir di sini Mas Herzaki, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Selamat malam, Mas Zaki. Malam, Mbak. Dan juga sudah hadir di sini Bang Ray Rangkuti. Selamat malam, Bang Ray. Malam. Dan telah tersambung juga Bang Deddy Sitorus dari PDIP. Selamat malam, Bang Deddy. Selamat malam Nisa, selamat malam semua. Ya. Bang Deddy, langsung saja lah kita bahas ketika ada pernyataan dari Pak Marzuki Ali yang juga ditanggapi oleh PDIP, Pak Hasto lah ibaratnya. Ini kenapa harus keluar pernyataan seperti itu bahwa kelihatan siapa yang zolim menzolimi, apa maksudnya? Ya karena sejak 2004 hingga hari ini saya kira semua masyarakat tahu bahwa Ibu Mega tidak pernah katakanlah move on soal pemilu 2004. Padahal persoalannya kan tidak seperti itu. Perlu saya beritahu bahwa sewaktu Ibu Mega menjadi presiden dan memasuki pemilu 2004, hampir seluruh menteri yang juga ketua umum parpol itu ditanya oleh Ibu Mega. Mau maju tidak? Ya orang seperti Pak Hamzahas waktu itu wakil presiden bilang saya maju Bu, tidak masalah. Pak Yusril juga dari PBB mau maju, tidak masalah. Dan Pak SBY juga pada waktu itu ditanya oleh Ibu Mega mau maju apa tidak, gitu ya. Nah kemudian kan terjadi sesuatu katakanlah tsunami politik di mana pada ketika itu Pak SBY mencitrakan diri sebagai seorang yang dizolimi dengan pernyataan almarhum Bapak Taufik Kemas soal jenderal anak-anak. Dan sejak itu Ibu Mega dibully sebagai orang yang tidak ridho, tidak ikhlas. Ya, jadi sekarang kita jadi terbuka kenyataan yang sebenarnya bahwa kalau meminjam dari bahasanya Pak Marzuki Ali, ya yang waktu itu adalah orang dekatnya Pak SBY, menyatakan bahwa Pak SBY pernah menyampaikan kepada beliau bahwa Ibu Mega akan kecolongan 2 kali. Nah ini kan sesuatu yang akhirnya seolah-olah kotak Pandora bagi kita ya, yang membuka sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu. Ya. Patut dicatat bahwa hubungan Pak SBY pada waktu itu dengan Ibu Mega sebagai presiden, Pak SBY sebagai Menko Polhukam sangat-sangat baik. Bahkan boleh dikatakan Pak SBY salah satu menteri kesayangan Ibu Mega pada saat itu. Nah, jadi kan kemudian yang muncul dinarasikan adalah bahwa Ibu Mega orang yang pendendam dan sebagainya. Padahal faktanya kan tidak. Kita lihat sampai hari ini, sepanjang itu menyangkut kepentingan bangsa dan negara, tidak pernah kita berkelahi dengan Demokrat ya. Bahkan dalam banyak pilkada kita bisa bersama. Baik. Bahkan pada perayaan Lebaran tahun lalu juga Ibu Mega menerima Bung AHY dan keluarganya juga ke kediaman Bu Mega. Jadi sebenarnya tidak ada gitu. Tetapi kita hanya disadarkan oleh pernyataan dari Pak Marzuki Ali bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu is well by design gitu ya. Sesuatu memang yang didesain. Dan penggunaan kata kecolongan itu bagi kita sangat-sangat vulgar karena colong itu kan artinya tanpa sepengetahuan orang atau pemilik ya, tapi secara diam-diam. Ini yang mengherankan bagi kita dan membuka bagi kita sedikit kebenaran begitu. Ya, intinya bahwa kebuka masa lalu, siapa yang menzolim dan menzolimi, ini dan hubungan buruk by design dari Pak SBY ini bagaimana? Kalau saya pikir ini sangat berlebihan ya, gitu. Pak Marzuki Ali ini dulu di Partai Demokrat sudah banyak sekali ya yang beliau dapat. Beliau pernah jadi sekjen, kemudian pernah menjadi ketua DPR gitu. Dalam artian beliau, mohon maaf ini, sebelum ada Partai Demokrat dan dia bersama Pak SBY, siapa yang tahu Pak Marzuki Ali gitu. Kemudian menjadi pertanyaan besar kita, setelah dia mereguk dan kemudian menikmati sekian banyak hal itu, kenapa tahu-tahu setelah sekian lama juga nggak muncul mengeluarkan statement yang hanya bisa diverifikasi oleh beliau gitu. Ini yang menjadi pertanyaan besar kami juga sebenarnya. Tapi bagi kami ya sudahlah gitu ya kan. Buat apa juga kita mesti membahas ya. Pak Marzuki Ali kita anggap mungkin masih butuh perhatian karena memang tadi di salah satu berita juga sampaikan bahwa beliau ini katanya butuh perhatian. Terus jadi katanya Pak SBY tidak pernah mengatakan bahwa 2 kali kecolongan. Ya kalau sampai dengan saat ini tidak ada. Ya, verifikasinya kan ada saksi katanya, tapi sudah meninggal Pak Adi Kutomo gitu loh. Dan kemudian yang menjadi masalah bagi kami saat ini adalah bahwa kenapa kemudian seakan-akan ya, ini kan ada gerakan pengembalian kekuasaan Partai Demokrat nih. Yang kita tahu aktor utamanya siapa?
ya kan, orang dekat presiden, Ya. bukan Pak Presiden Jokowi Ya, ya, gitu loh. Kemudian ini ada berkolaborasi Ya, baik. dengan segelintir mantan kader, Oke. tapi tato kok dilebarkan ke PDIP, padahal kami sudah bolak-balik loh ngomong. Oke. Ini bukan biru Baik, melawan merah anggaplah loh. mungkin Partai Demokrat sudah di luar dari internal atau kader dari Partai Demokrat. Tapi mengapa elit Partai Demokrat pun memberikan pernyataan sangat pedas, apa istilahnya? PDIP ada dendam ideologis. Sesaat lagi kita bahas usai jeda berikut.